Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pak Imin, CGP dari Kabupaten Cilacap, dari SD Negeri Purwodadi 3. Pada kesempatan kali ini saya bersama rekan saya akan melaksanakan supervisi kelas. Nanti Bu Umi ini teman saya akan praktek mengajar di kelas. Sebelumnya ini ada kegiatan wawancara praobservasi terlebih dahulu. Jadi untuk kali ini untuk percakapan praobservasi yang saya lakukan dengan Bu Umi. Silakan Bu Umi untuk perkenalan dulu. Perkenalkan nama saya Umiatun, saya guru kelas 3. Perkenalkan nama saya Umiatun, saya guru kelas 2 di SD Negeri Purwodadi 03. Terima kasih. Ya, baik ya. Ini Bu Umi nanti jenengan akan mengajar kelas 2 ya. Ya, siap. Sebelum pembelajaran di kelas ini terlebih dulu saya ingin bertanya beberapa pertanyaan. Yang pertama, nanti Bu Umi ini dalam mengajar tujuan pembelajaran yang akan disampaikan ke siswa meliputi apa saja? Nanti untuk tujuan pembelajarannya itu ada 3. Yang pertama, setelah membaca teks bacaan, nanti siswa dapat menyebutkan kembali isi bacaan tersebut. Terus yang kedua, siswa berdiskusi. Setelah berdiskusi nanti menemukan makna kata dari hasil diskusinya. Terus yang ketiga, mengkomunikasikan atau membacakan hasil diskusinya ke depan kelas. Itu yang tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan. Untuk tujuannya cukup jelas ya, ada 3. Kemudian harapan Bu Umi, area pengembangan yang akan dicapai terkait dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan apa ya? Yang pertama, manajemen diri. Terus yang kedua, pengelolaan diri. Nanti siswa tersebut bisa mengendalikan diri ketika kegiatan belajar mengajar dimulai. Terus yang kedua, siswa memiliki kesadaran diri dan sosial, berinteraksi dengan temannya ketika berdiskusi. Dan yang ketiga, siswa memiliki keterampilan dalam berelasi. Jadi nanti ketika pembelajaran berlangsung ada diskusi ya, dari kegiatan diskusi tersebut harapannya komunikasi yang terjalin dalam diskusi kelompok itu melatih siswa sehingga bisa berkomunikasi dengan yang lain, bisa berinteraksi satu sama lain. Ya, oke Bu. Berikutnya untuk strategi apa ini Bu yang akan diterapkan oleh Bu Umi dalam pembelajaran nanti? Strategi yang dipersiapkan untuk pembelajaran nanti, yang pertama metode penugasan, terus yang kedua bahan diskusi, terus yang ketiga alat peraga yang mendukung. Oke, baik Bu Umi, untuk tahap praobservasi ini saya kira cukup ya. Dari tujuan pembelajaran sudah jelas, ada meliputi 3. Kemudian area yang ingin dicapai oleh Bu Umi juga jelas, ada manajemen diri, pengelolaan diri, kemampuan atau keterampilan siswa berrelasi, berinteraksi, dan strateginya juga sudah dipersiapkan secara matang. Jawabannya tentunya sudah ya? Sudah siap. Ya, baik, terima kasih. Demikian tadi untuk tahap praobservasi yang saya lakukan terhadap rekan sejawat saya di SD Negeri Purwodadi 3. Untuk selanjutnya mari kita ikuti pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Bu Umi. Terima kasih. Sebelum pelajaran hari ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas yang memimpin untuk berdoa. Berdoa mulai.
Bapak. Ya, untuk itu siapa yang sudah pernah pergi ke pantai, Cuk? Senang apa tidak pergi ke pantai? Apa yang kalian lakukan di pantai? Bermain pasir. Ya, kalian mencari kuman, ya boleh. Silakan kalian bisa bertamasya, tidak hanya ke pantai ya. Bertamasya itu hiburan hiburan kalian kalau kalian sedang libur. Untuk itu sekarang guru bagikan tugas nanti dikerjakan secara berkelompok ya. Dikerjakan secara berkelompok. Ditulis nama kelompoknya siapa saja, salah satu mewakili tulis. Dikerjakan jawabnya sesuai bacaan yang sudah kalian baca. Jawab sesuai dengan bacaan yang kalian baca. Ayo kerjakan bareng-bareng. Namamu tulis harga yang tulis nama kelompoknya. Berkelompok dan sendiri-sendiri. Ya, isinya di sebelahnya. Ya, namanya ditulis semua. Selesai ya. Sekarang silakan yang sudah selesai membacakan hasil diskusi dari kelompok kalian. Kelompok yang mau maju siapa dulu? Ayo, silakan maju aja ya. Siapa yang akan namanya Papa, Mama, Nila? Kemana mereka tamasya? Ke pantai. Bagaimana suasana pantai ramai? Mengapa orang berteriak ada ombak? Apa yang dibuat Nila di pantai di istana pasir? Mengapa istana pasir? Istana Nila selalu ambruk terkena ombak. Apakah Nila putus asa tidak? Kapan Ya, tepuk tangan buat Ya. hasil jawaban dari kelompok kalian sudah bagus. Sekarang selanjutnya kelompoknya Hafiz, silakan maju. Baca yang keras pertanyaannya dulu. Siapa yang akan tamasya? Papa, Mama, dan Nila. Kemana mereka tamasya? Ke pantai. Bagaimana suasana pantai? Banyak angin, ramai. Mengapa orang berteriak ada ombak? Apa yang dibuat Nila di pantai? Istana pasir. Mengapa istana Nila selalu ambruk terkena ombak? Apakah Nila punya anak? Tidak. Kapan mengunjung pulang sore hari? Ya, bagus. Jawaban kelompok menyampaikan hasil diskusi kalian ya. Semuanya bagus, telah berdiskusi dengan baik. Sekarang nanti ya, semuanya hasilnya bagus. Untuk itu sekarang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita sudah bersama Bu Umi sudah melaksanakan pembelajaran. Tadi saya sudah melakukan observasi di kelas, mengamati bagaimana Bu Umi mengajar. Nah, kemudian setelah pembelajaran selesai, ada tahapan berikutnya yaitu percakapan pasca observasi. Ya, kita langsung saja menuju ke Bu Umi ya. Siap. Bagaimana Bu Umi tadi mengajarnya asik? Asik-asik. Alhamdulillah lancar ya. Lancar. Langsung. Baik Bu Umi. Nah, pada proses pembelajaran tadi yang sudah dilaksanakan oleh Bu Umi, kira-kira ada catatan-catatan dari Bu Umi yang setelah melaksanakan pembelajaran tadi bisa Bu Umi sampaikan refleksi dari kegiatan yang sudah dilaksanakan tadi? Ada. Yang pertama, ketika tadi kegiatan belajar mengajarnya, siswa kurang aktif. Siswa banyak yang berbicara sendiri, tidak mendengarkan penjelasan guru. Terus mungkin karena saya mengajarnya kurang menarik mungkin jadi anak kurang aktif, terus kurang memperhatikan ketika saya sedang mengajar. Terus yang nanti akan saya usahakan setelah kegiatan berikutnya, saya akan berusaha untuk meningkatkan keaktifan siswa dengan menyajikan kegiatan pembelajaran yang lebih menarik. Iya, ini mungkin sedikit ya Bu, sedikit ada masukan. Ya. Tadi kalau saya perhatikan anak agak kurang aktif, mungkin ya betul disampaikan Bu Umi, ada hal yang menurut siswa kurang menarik. Tapi mungkin juga misalnya ini sekedar saran saja. Ketika anak sudah mulai konsentrasinya menurun, mereka kan sudah asik dengan dunianya, tidak memperhatikan gurunya yang sedang itu mungkin bisa difokuskan kembali dengan misalnya ice breaking. Ice breaking bisa bermacam-macam lah. Seperti misalnya suruh tepuk seperti tadi ada tepuk semangat. Nah, itu kan salah satu bentuk ice breaking kan banyak lah ya. Jangan bisa cari referensi kira-kira ice breaking yang seperti apa yang menarik untuk anak kecil. Nah, itu bisa digunakan ketika saat konsentrasi anak sudah mulai menurun, mereka mulai main sendiri, kurang memperhatikan sehingga kurang aktif, mungkin itu bisa diterapkan. Ya, baik. Nah, topik pembicaraan dari percakapan yang kita lakukan itu sebenarnya yang sedang dibahas apa ya? Dari tadi pra sampai kemudian pelaksanaan, ini konsentrasinya Bu Umi itu di area mana? Di area apa? Percakapannya itu seputar tentang manajemen diri siswa. Ya. Nanti saya pengennya siswa itu dapat berinteraksi dengan teman anggota kelompoknya, terus nantinya dalam bermain atau lebih terambil dalam berinteraksi sosial, misalnya dengan temannya bersikap lebih sosial, berarti menghargai, lebih menghargai mungkin tidak hanya di sekolah tapi yang saya inginkan di rumah, di masyarakat, di keluarga juga seperti itu. Jadi harapannya pembelajaran yang Bu Umi laksanakan itu nantinya ada dampak positif oleh siswa yang sehingga mereka bisa berinteraksi sosial dengan baik begitu ya. Ketika tadi betul ada metode diskusi, ada musyawarah kelompok, tentunya di dalam diskusi itu ada pembagian tugas, ada yang menulis, ada yang berpikir. Dari kerjasama tersebut nanti setelah selesai ada yang menyampaikan atau presentasi di depan kelas. Itu di situ kan perlu adanya keterampilan berinteraksi. Kalau misalnya ada anak yang nun sewu misalnya nakal gitu, tidak mampu mengendalikan diri, manajemen dirinya tidak baik, tentunya dalam kelompok pun nantinya justru akan mengganggu teman yang lain.
Ya, baik ya, bagus. Berarti rencananya Bu Umi untuk yang dikembangkan terkait dengan pembelajaran yang dilaksanakan adalah berkaitan dengan interaksi sosial. Nah, ini rencana tindak lanjut Bu Umi dari pembelajaran yang tadi sudah dilaksanakan dengan harapan tujuan yang ingin dicapai, kemudian tadi Bu Umi sudah berefleksi, ada kekurangan. Tentunya ke depan ini punya tindak lanjut. Kira-kira tindak lanjutnya mau seperti apa? Tindak lanjut atau rencana saya ke depannya itu saya akan menggunakan alat peraga nyata supaya nanti siswa itu lebih tertarik. Alat peraga konkret apa ya? Misalnya kalau tadi kan tentang bertamasya ke pantai. Nah, nanti pantainya di bawah Bu. Iya, saya akan mencoba membawa yang berhubungan di sekitar pantai, misalnya ada pasir atau batu-batu kecil seperti kerang, ya, kerang. Ya. Terus tujuan pembelajarannya nanti akan dapat tercapai secara optimal dengan menggunakan alat peraga nyata atau konkret. Iya betul ya. Kelas 2 itu memang kan masih operasional konkret ya, hingga ketika media pembelajarannya media yang nyata, mereka bisa melihat secara langsung, itu akan lebih mengena sehingga tujuan yang lebih tertarik. Iya betul. Baik Ibu, untuk selanjutnya ini masih seputar dengan konsentrasi dari yang Bu Umi capai terkait dengan aktivitas pengembangan. Ya, tentunya Ibu punya dari rencana tindak lanjut tadi ingin menyajikan alat peraga ataupun media konkret, itu aktivitas pengembangannya yang berupa yang bagaimana? Untuk aktivitas pengembangannya masih sama Pak, sekitar keterampilan berinteraksi sosial. Ya. Jadi memang benar-benar anak dituntut ataupun harapan ibu itu pengennya anak itu betul-betul bisa berinteraksi secara baik dalam lingkungannya ya. Iya. Lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah ataupun di masyarakat. Memang kalau menurut saya untuk akhir-akhir ini yang sering saya jumpai anak-anak sekarang itu berbeda dengan zaman dulu kita ya Bu. Kalau zaman dulu kita itu anak terhadap orang tua kan sopan santunnya ya, akhlaknya masih saya kira masih tinggi lah ya, masih terjaga. Untuk akhir-akhir ini zaman anak-anak zaman sekarang itu kan melentur atau meluntur atau meluntur karena HP mungkin Pak. Oh iya itu terlalu banyak. Iya melihat sesuatu yang ada di HP. Ya berarti ini menarik sekali ya yang menjadi fokus perhatiannya Bu Umi. Ya mudah-mudahan bisa tercapai lah. Ini tujuan dari Ibu pengen meningkatkan keterampilan siswa dalam berinteraksi sosial ini. Tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya kita juga nanti siswa tersebut lebih mampu berinteraksi secara baik dengan orang di sekitarnya, di sekolah, di rumah, di masyarakat. Mereka bisa berinteraksi sosial dengan baik sesuai usianya. Iya tentunya. Nah ini ukuran keberhasilannya menurut Bu Umi bagaimana ini? Dari rencana yang akan Bu Umi lakukan, kemudian dari tindak lanjut ada aktivitas pengembangan tadi yang sudah dijelaskan. Ukuran keberhasilan dari rencana yang merupakan tindak lanjut itu kira-kira seperti apa? Ukuran keberhasilan tentang keterampilan interaksi sosial itu yaitu ketika nantinya murid sudah mampu menghargai perasaan sesama teman. Misalnya di kelas ada anak yang kurang mampu, tidak boleh diejek apa bagaimana lah, supaya anak tersebut bisa menghargai perasaan meskipun anak tersebut tidak mampu, tidak boleh dikucilkan atau diapakan hari gitu. Kadang-kadang itu ya ada bully gitu ya. Bullying sekarang banyak kasus bullying. Oh iya betul. Kemudian juga misalnya nih yang namanya musibah kan kita tidak tahu. Ketika hari itu tanpa ada rencana, tanpa ada kabar sebelumnya, tahu-tahu ada kabar mungkin saudaranya siswa atau mungkin orang tuanya siswa ada yang meninggal. Nah barangkali harapannya anak-anak nanti bisa tergerak ya, tanpa Bu Umi memerintahkan mereka mungkin ada empati karena
temannya sudah terkena mampu, musibah. iya, sudah mampu berinteraksi Berinteraksi sosial sosial. dengan baik. Iya. Baik, pendukung dari kegiatan yang akan Ibu lakukan ini kira-kira berupa apa, Bu? Untuk media pendukungnya nanti saya akan mengusahakan tayangan-tayangan dari YouTube yang sesuai dengan materi yang akan nantinya saya sampaikan ke depannya. Karena di YouTube kan banyak sekali tayangan-tayangan yang memotivasi tentang keterampilan berinteraksi sosial. Iya. Dan memang menurut saya untuk media digital YouTube itu zaman sekarang itu sudah merupakan hal yang cukup luar biasa efektif untuk banyak referensi-referensi di sana yang bisa kita sajikan, kita berikan kepada siswa sehingga mereka bisa lebih menyerap materi dengan baik, bisa lebih memahami. Nah, ini kira-kira rencana Ibu ini yang tadi sedemikian sudah bagus luar biasa. Ini mau kapan ini dilaksanakan? Nanti sekitar minggu depan. Oh, minggu depan. Oke ya Bu, mudah-mudahan minggu depan Ibu bisa melaksanakan ataupun mewujudkan rencana yang sudah yang sudah Ibu angankan. Mudah-mudahan harapannya bisa tercapai, tujuan pembelajarannya juga bisa tercapai secara Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Sama-sama. Terima kasih juga atas motivasi dan masukannya. Sama-sama Bu. Baik Bapak Ibu, demikian tadi percakapan saya dengan Bu Umi untuk pasca observasi supervisi ataupun kegiatan coaching yang saya lakukan dengan Bu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.